Wallahu alam Wak ya. Walaupun memang aku tuh nggak percaya soal arti mimpi, tapi kalau aku udah mimpi yang satu ini ya, itu udah kayak aduh kepikiran. Yang paling gak enaknya tuh gundah gulana gelisahnya itu loh setelah mimpi itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membahas suatu fenomena. Kita anggap aja lah fenomena Wak ya, yaitu fenomena dari arti mimpi yang dipercaya nyata Wak. Jadi nggak usah horor-horor kali juga malam Jumat kita kan. Coba nih kita bahas sedikit, ada beberapa fenomena-fenomena yang untuk masyarakat Indonesia kadang dianggap itu adalah nyata gitu. Tapi sebelumnya aku mau nanya, apakah ada di antara kalian yang mungkin percaya bahwa memang ada beberapa arti mimpi yang dipercaya nyata Wak? Atau mungkin kalian betul-betul nggak percaya dan menganggap bahwa mimpi itu ya udah cuma bunga tidur aja Wak? Jadi nggak ada tuh arti-artian dari mimpi. Tapi nih Wak ya, memang nggak bisa kita pungkiri kadang banyak nih beberapa masyarakat Indonesia, mungkin aku dan kalian juga, yang menganggap ada sih Wak beberapa arti mimpi yang aku anggap percaya. Kadang bangun tidur setelah mimpi itu tuh kayak ngerasa ada deg-degannya dikit gitu karena pernah dengar kalau mimpi kayak gini nanti ada pertanda ini nih, begitu ya kan. Aku nggak tahu lah sejak kapan kebudayaan soal arti mimpi itu ada, tapi memang betulan nggak bisa kita pungkiri ada banyak orang yang percaya kadang mimpi itu atau arti mimpi itu dipercaya nyata ya kan. Tapi sebelumnya aku mau spoiler dulu Wak ya, ini buat lucu-lucuan aja, nggak usah kalian pikirkan kali. Even setelah nanti aku sebutkan beberapa arti mimpi terus tadi malam kalian baru mimpi itu, nggak usah nggak usah tersuges Wak, nggak usah dipercaya kali. Anggap aja ini adalah koleksi dari beberapa tafsiran-tafsiran mimpi yang mungkin sudah ada di dalam benak kalian, tapi kalian nggak tahu mau carinya di mana ya kan. Ya udah denger aja ini. Tapi sebelumnya Wak ya, seperti biasa sebelum aku menjelaskan beberapa arti-arti dari mimpi, mungkin aku akan menjelaskan sedikit apa itu mimpi dan kenapa manusia bisa bermimpi Wak ya. Langsung aja check it out. Nah, jadi mimpi itu sendiri apa sih Wak? Nih Wak ya, secara saintifik definisi mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang memang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, atau juga indera-indera lainnya di saat kita tidur pasti. Nah, mimpi Wak biasanya terjadi disertai dengan gerakan mata yang cepat, atau bahasa Jawanya rapid eye movement, atau REM sleep atau REM sleep gitu ketika kita lagi tidur, dimana aktivitas otak ini sedang tinggi-tingginya dan seolah-olah dalam keadaan terbangun. Nah, panjangnya mimpi juga bervariasi Wak, seperti yang kalian tahu juga ya kan. Minimal beberapa detik dan bahkan ada yang sampai 20-30 menit. Nah, kok bisa manusia bermimpi? Gini Wak, secara saintifik lagi, ternyata ada cabang ilmu khusus Wak yang mempelajari ilmu ini. Ilmu tersebut adalah oneirologi. Nah, cabang pengetahuan ini Wak mencoba mencari korelasi antara mimpi dengan fungsi otak. Dan ternyata saat tidur Wak, otak kita ini tidak sepenuhnya istirahat saja nih. Kalian semua termasuk aku juga pasti pernah ngelamun ya kan, berkhayal gitulah. Nah, kita dapat menganggap mimpi merupakan fenomena yang hampir sama seperti lamunan atau khayalan yang memang terjadi pada saat kita tidur. Untuk benar-benar tidur dan bermimpi nih Wak, ternyata kita juga harus melewati 4 tahapan tidur. Kita bahas satu-satu nih Wak ya. Pertama, tidur ringan atau NREM atau non-REM. Terus yang kedua, menyambut tidur pulas atau NREM juga disebutnya. Terus tahap ketiga adalah tidur nyenyak. Ini merupakan tahap ketiga dari NREM Wak. Jadi NREM itu NREM 1, NREM 2, NREM 3 gitu ternyata. Dan yang terakhir ada tidur bermimpi. Tidur bermimpi ini masuk tahap REM. Nah, dalam tahap NREM Wak, 1, 2, 3 tadi, aktivitas otak hanya sedikit Wak, sehingga kita ini belum mengalami mimpi. Dan mimpi itu baru kita alami saat kita memasuki tahap REM atau tahap terakhir tadi. Dan tidur REM ini Wak sering disebut juga dengan paradoks tidur. Artinya kita ini tidur dengan otak dan sistem tubuh lainnya yang masih aktif bekerja. Sementara itu otot-otot tubuh menjadi lebih rileks. Dan juga di Wak ya, mimpi bisa saja terjadi karena adanya peningkatan aktivitas otak. Tapi otot kita ini mengalami kelumpuhan sementara yang memang disengaja ya orang tidur. Dan para ahli menyebutkan Wak bahwa mimpi ini merupakan sisa-sisa dari pemrosesan informasi yang kita terima sebelum kita tidur atau beberapa hari sebelumnya. Beberapa bagian otak itu masih aktif Wak, mengumpulkan potongan-potongan informasi dan membentukkan percikan mimpi dari aktivitas-aktivitas kita sebelumnya itu. Jadi makanya nggak heran kan kadang juga nih kita bermimpi tentang apa yang kita pikirkan atau tentang apa yang kita lamunkan sebelum kita tidur, ya kan? Dan tangkapan informasi yang kita terima saat sadar memang sangatlah kompleks, seperti emosi, sentuhan, suasana yang tidak kita sadari saat kita mendapatkan informasi tersebut, ya kan? Nah, alam bawah sadar kita lah Wak yang kemudian memproses hal-hal yang belum sempat terproses oleh kita
di waktu sadar, Wak. Misalnya nih, saat kita menerima banyak kali hal baru, kemungkinan besar kita akan bermimpi hal itu juga ketika tidur. Pernah nggak kalian? Aku sering, jangan sedih, kepikirin nih kan sebelum tidur, sampai capek nih pas tidur temimpi lagi, jadi bangun-bangun capek lagi. Dan seperti yang memang sudah kita ketahui nih, Wak, ya, kita bukan hanya dapat bermimpi hal-hal baru, tetapi juga pasti apa, Wak? Kenangan lama yang memang sudah tersimpan di dalam memori otak. Coba kalian ngacung, Wak, siapa yang pernah mimpiin mantan kalian? Yakin aku di antara kalian pasti pernah mengenang lagi kenangan lama, ya kan? Masuklah itu di mimpi, pasti aduh bangun-bangun kesal itu kan. Kesel kamu. Nah, menurut penelitian para ilmuwan, Wak, rata-rata manusia itu bisa menghabiskan 1/4 waktu tidurnya dalam mimpi. Jika mengalami waktu mimpi yang lama, Wak, atau lebih dari 1/4 waktu tidur nih mimpi kita, maka kita pasti akan merasakan lelah pas bangun tidur. Pernah aku, Wak, kalian pikir kalau aku bahas-bahas kriminal horor nggak kebawa mimpi? Terbawa, Wak, ya. Jangan kalian bilang asik-asik aja, Gunda. Bangun-bangun capek semua badan aku, Wak, gegar kayak pernah mimpi dikejar sama psikopat. Pernah berharap tidur itu istirahat, dengan bangun-bangun makin capek. Beneran ini, Wak, aku nggak bohong. Pasti di antara kalian juga pernah lah. Nah, jadi gitu, Wak, ya, kalau misalnya mimpi ini dilihat dari ranah sainsnya. Nah, berbeda, Wak, dengan pemikiran tradisional, Wak, pasti. Setidaknya tradisional Indonesia ya, maksud aku. Jadi memang banyak masyarakat yang mempercayai bahwa mimpi adalah petunjuk spiritual yang membawa seseorang ini memasuki dimensi yang berbeda. Memang nggak selalu, tapi memang ada juga nih, Wak, orang-orang yang mencoba atau suka bahkan nih menafsirkan mimpi-mimpi, ya kan. Dan pengalaman mimpi yang dialami tersebut diyakini merupakan pesan-pesan dari masa depan tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang. Ada nih mimpi yang dipercaya sebagai tanda kebaikan, dan pasti juga ada yang dipercaya akan membawa kesialan. Bahkan nih, Wak, ya, ada loh orang-orang yang rela datang ke paranormal cuma untuk menanyakan arti mimpi yang mereka mimpikan. Dan pendapat mengenai arti mimpi ini pun juga bervariasi berdasarkan waktu dan juga budaya setempat. Terus nih, baru mimpi apa aja sih, Wak, yang dipercaya memiliki arti? Banyak kali, woi, biar kalian tahu. Ini aku akan menyampaikan berdasarkan informasi yang memang sudah tersebar luas ya, Wak, ya, bukan hasil tafsiran aku. Awas nanti kalau di antara kalian ada yang nge-DM aku nanyain mimpi kalian pikir aku tafsir mimpi. Enggak, jangan, ini aku sampein aja, ini mohon maaf. Sekarang nih baru kita masuk ke beberapa rangkuman dari arti-arti mimpi, Wak, ya. Check it out. Yang pertama, beberapa mimpi yang dipercaya bahwa jodoh sudah dekat. Nih ya, buat para jomblo nih, coba didengar baik-baik. Atau untuk para non jomblo tapi pengen jomblo, asimak juga baik-baik ini, Wak. Alah, bercanda. Oke, yang pertama, mimpi digigit ular, Wak. Nah, mimpi yang satu ini memang sangat umum dialami oleh banyak orang, Wak. Meskipun dalam kehidupan nyata nih, ular digambarkan sebagai makhluk yang sangat berbahaya dan harus dihindari. Berbeda halnya kalau di alam mimpi, Wak. Katanya nih ya, konon nih di saat kita bermimpi dikejar dan digigit ular, ini merupakan pertanda bahwa ada nih, Wak, nanti orang yang mencintai kita dan orang tersebut bakal menjadi pasangan hidup kita. Katanya. Itu yang pertama tuh pertandanya. Mimpi kedua adalah mendapatkan cermin. Nah, mimpi yang satu ini, Wak, dipercaya merupakan pertanda yang sangat baik. Konon, kalau kita mimpi mendapatkan sebuah cermin, Wak, kita akan mendapatkan jodoh yang mulia dan kaya raya. Jadi kalau misalnya kalian mimpi digigit ular, itu belum cukup tuh. Tunggu lagi mimpi dapat cermin. Udah dapat jodoh, ya kan? Kaya raya pula. Gak ada yang bercanda. Terus selain itu yang ketiga, mimpi melihat ombak laut yang masuk ke dalam rumah. Nah, mimpi ini, Wak, biasanya lebih spesifik diterapkan kepada laki-laki. Nah, kalau kalian, Wak, ya, memimpikan ombak yang sangat besar dan tinggi masuk ke dalam rumah kalian, katanya kalian itu akan segera menemukan istri yang kalian idam-idamkan. Terus ada lagi mimpi dipegang kepalanya. Ada juga yang percaya, Wak, kalau kita bermimpi kepala kita ini dipegang sama seseorang, bisa jadi jodoh kita itu juga sudah dekat. Ini berlaku cewek cowok nih, cuman yang tadi yang ketiga aja cuma berlaku untuk cowok aja. Terus ada lagi mimpi ada kijang, hewan kijang masuk ke dalam rumah, nggak ombak lagi. Nah, karena memang, Wak, kijang ini dipercaya melambangkan pasangan hidup atau kekasih gitu, Wak. Nah, jika kalian memimpikan kijang masuk ke dalam rumah kalian, jangan kalian usir. Bisa jadi jodoh kalian udah deket ini ya, atau kekasih kalian gitu lah yang akan segera menjadi pasangan hidup kalian. Tapi kalau misalnya kita mimpi ternyata si kijang yang masuk ke rumah tetangga, ya siap-siap aja. Yang udah deket ya undangan tetangga, bukan kalian. Mohon maaf. Aku kok geli ya bahas tafsir mimpi yang pertama ini. Terus ada lagi
lagi nih Wak, mimpi tentang orang yang sama berkali-kali walaupun belum pernah melihat wajahnya sebelumnya atau belum kenal sebelumnya lah gitu. Ya seperti yang kalian tahu lah kan, ternyata memang kita ini tetap bisa memimpikan orang asing atau orang yang sama sekali kita tidak tahu. Entah siapa lah, nggak pernah terpikir, nggak pernah tengok, masuk aja dalam mimpi kita kan pernah kan. Nah kalau misalnya orang tersebut muncul cuma sekali Wak, mungkin ya nggak berarti apa-apa. Tapi katanya kalau dia ini muncul berkali-kali nih orang tidak dikenal ini, dan di dalam mimpi itu kalian mengalami aktivitas yang sangat membahagiakan nih, bisa jadi katanya orang di dalam mimpi itulah jodoh kita. Katanya kayak gitu. Kalian ketawa sendiri gak sih ngeliatnya? Entah iya atau tidak ini kan. Udah lah ya, gak usah anggap serius sekali Wak, lucu-lucuan aja ini. Yang kedua, beberapa mimpi yang dipercaya membawa keberuntungan. Nah ini Wak, sekali lagi jangan dipercaya ya. Ini buat lucu-lucuan aja. Semua rezeki itu diatur Allah Wak. Jangan percaya sama mimpi. Bunga tidur aja, anggap bunga tidur. Tapi kita bahas aja untuk lucuan ya. Nah sebenarnya Wak, banyak kali memang tafsiran mimpi yang dipercaya membawa keberuntungan. Tapi memang nggak bisa pula aku jabarkan semua di sini. Aku ambil beberapa aja nih Wak ya. Sisanya monggo lah, coba kalian cari sendiri. Yang pertama nih Wak ya, mimpi melihat patung. Nah ini dipercaya bahwa semua yang dikerjakan atau diupayakan selama ini akan berbuah hal-hal manis, atau bisa jadi apa yang sudah kita cita-citakan dan upayakan selama ini dapat terwujud. Itu yang pertama. Yang kedua, mimpi membawa pedang lalu membunuh orang. Ya pastilah ini kedengarannya seram sadis sekali ya kan. Tapi ternyata nih Wak ya, katanya mimpi ini justru berarti membawa kebaikan baik gitu Wak. Yang artinya ditafsirkan kita ini akan mendapatkan kekuasaan, kejayaan, kekayaan, dan kewibawaan. Nggak usah dipercaya kali, yang penting kerja keras ya kalian. Dapatnya itu kejayaan, kekayaan, kewibawaan itu, kekuasaan pula ya kan. Terus ketiga, mimpi melihat orang mati. Ini dari tadi serem-serem semua di dalam mimpi ya kan. Tapi berarti katanya keberuntungan, ada aja. Bawa pedang bunuh orang tuh ngeliat orang mati. Tapi aku dengerin aja nih ya. Kabarnya nih Wak ya, mimpi ini berarti kita akan mendapatkan rezeki. Nggak usah dipercaya kali, jangan serius kali kalian. Atau hal-hal yang memang sudah direncanakan akan membawakan harapan yang sangat baik Wak. Terus yang keempat nih, ini juga mimpi berkelahi baku hantam tangan Wak sama orang. Kan sadis-sadis kan dari tadi. Banyak nih orang percaya kalau mimpi berkelahi adu tangan dan kekuatan dengan orang artinya juga akan mendapatkan rezeki. Nah rezeki yang dimaksud di sini biasanya itu berupa uang Wak, katanya. Terus yang kelima, mimpi naik gunung atau mendaki bukit. Repot semua mimpi bawa keberuntungan ini kan. Tapi mimpi ini juga katanya memiliki arti kita itu dapat kedudukan yang terhormat dan diakui oleh masyarakat. Intinya nih katanya kalau dari kalian ini bercita-cita ingin jadi pemimpin ya akan terwujud. Katanya kalau kau daki gunung. Ya udah, kenapa sih aku harus bahas ini? Tapi ini pula yang banyak di request. Kemarin tuh loh waktu aku mimpi, aku bilang gigi aku patah semua lah gitu. Banyak keartikan mimpi. Ya inilah aku bahas, tegelak-gelak sendiri kalian kan. Terus kita lanjut aja nih ya. Yang keenam adalah mimpi memegang burung perkutut. Kedengarannya memang aneh Wak, semua aku sebut ini aneh. Tapi mimpi ini Wak katanya juga membawa berkah, apalagi untuk pasangan muda. Kabarnya nih Wak ya, mimpi memegang burung perkutut tandanya itu adalah pasangan ini bakal mendapatkan anak. Terus yang ketujuh, mimpi mengalami kecelakaan motor atau sepeda. Serem-serem mah, awak bangun pasti keringatan, pikir betulan ya kan upaya mimpi. Udah ya gara-gara itu nggak mau kerja, takut. Ya macam mana bisa dapat duit nggak kerja ya kan? Oke, aku bacain aja karena memang mimpi ini kadang ditafsirkan adalah kita ini akan memperoleh rezeki yang sangat besar dan tidak terduga sebelumnya Wak. Atau bisa jadi juga kita ini akan kedatangan seorang tamu yang nantinya akan membawakan kabar baik untuk kita. Itulah tadi beberapa mimpi yang diartikan sebagai pembawa keberuntungan. Kali lagi aku ingatkan, nggak usah kalian percaya kali. Mau kaya kalian yang kerja, jangan kalian tidur terus malah berharap pemimpi apa yang gue sebutkan tadi kan. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini nih, kalau dari tadi dapat jodoh udah, dapat keberuntungan udah, sekarang beberapa mimpi yang ditafsirkan akan membawa musibah. Seperti tafsiran mimpi yang dipercaya membawa keberuntungan nih Wak, tafsiran mimpi yang dipercaya membawa musibah pun banyak kali. Aku coba jabarkan beberapa lagi nih ya, sisanya kalian cari sendiri, mohon maaf. Yang pertama nih Wak, mimpi komputer atau telepon rusak. Nah nih, jika bermimpi tentang kegagalan teknologi, terutama yang memang berhubungan dengan komunikasi Wak, itu katanya memiliki arti tidak dapat menjangkau seseorang pada tingkat emosional. Mungkin kita akan kehilangan kontak dengan teman baik, atau bisa juga nih akan bermasalah
masalah dengan pasangan kita katanya. Terus yang kedua, Wak, mimpi terjatuh. Nah, jika kita ini mimpi terjatuh, Wak, dari tempat tinggi, arti mimpi ini bisa saja ingin menunjukkan bahwa kita ini sedang mengalami kecemasan dan kehilangan kendali dalam hidup kita. Menurut Kamus Mimpi, mimpi jatuh ini terjadi paling sering dari semua mimpi yang kita alami sepanjang hidup. Nah, simpelnya gini, kita mimpi terjatuh sering kan? Atau di kehidupan kita kayak kurang beruntung. Namanya juga hidup, Wak. Naik turun, kadang lempeng ya kan? Kadang ruwet, udah gitu aja, simple ya. Tapi itu pula lah arti mimpi ini juga ya adalah beberapa orang meyakini sebagai mimpi yang menandakan musibah atau sesuatu dalam hidup kita ini tidak berjalan seharusnya, Wak. Baik itu pekerjaan, keuangan, pernikahan, dan juga hubungan kita. Terus ketiga, mimpi bencana alam. Nah, katanya nih saat bermimpi tengah mengalami musibah bencana alam ataupun bencana yang terjadi akibat ulah manusia, ini katanya dapat menjadi pertanda bahwa kita ini sedang menghadapi masalah yang sangat serius, Wak. Nah, arti mimpi ini juga bisa menggambarkan bahwa memang kita ini sedang memiliki masalah pribadi yang sulit diselesaikan. Ya logikanya gini, wajar aja ya kan? Kita lagi kepikiran, lagi banyak masalah, ngeruwet-ruwet sendiri sampai terbawa mimpi lah itu jadi ada bencana. Suasananya tidak baik pada saat tidur. Nah, datang bencana waktu mimpi. Gitulah pula ya kan. Terus ini nih yang paling banyak, dan aku juga banyak sekali dapat balasan DM dari Wawa semua yang hampir mengalami hal ini. Aku bisa bilang kayak 80% orang menceritakan soal mimpi ini kejadian. Wallahu alam, Wak ya. Walaupun memang aku tuh nggak percaya soal arti mimpi, tapi kalau aku udah mimpi yang satu ini ya, itu udah kayak aduh kepikiran. Yang paling gak enaknya tuh gundah gulana gelisahnya itu loh setelah mimpi itu. Apalagi udah mau traveling pula atau ngapain aja lah tuh langsung deg-degannya itu yang gak enak, Wak. Yaitu mimpi gigi patah atau tercabut. Pasti kalian pernah ya kan? Mimpinya nggak begitu menakutkan, ya udah lagi kita cabut. Tapi arti mimpi ini adalah salah satu mimpi yang sangat ditakutkan. Karena memang, Wak, banyak orang yang percaya bahwa mimpi gigi patah ini erat hubungannya dengan mimpi yang menandakan musibah bahwa seseorang akan meninggal dunia. Aku nggak tahu nih kayak korelasinya kayak gimana gitu loh. Kenapa tiba-tiba kita mimpi gigi kita patah atau copot gitu. Aku kemarin mimpi semua gigi aku rontok, Wak. Waktu aku lagi di Bali itu lagi. Abang kalian gak deg-degan? Gelisahnya itu yang memang gak suka aku. Ini aku gak bilang kalau ini adalah bener ya, Wak ya. Cuman waktu itu aku pulang tanggal 4, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanggal 9-nya SJ182 jatuh. Nah itulah, itu paling aku gak sukanya, Wak. Deg-degannya itulah. Itu habis itu aku kayak cocokologi aja, ya Allah bener gak ya, bener gak ya gitu. Soalnya aku ngomong kayak gini gara-gara ada Wawa yang bilang gigi aku patah, Kak, H-1 sebelum Sriwijaya. Oh iya, patah gigi dia. Pokoknya aku nggak bilang ini nyata, Wak ya. Cuman aku tuh kayak berbagi kalau kegelisahan setelah mimpi gigi copot itu yang nggak enak. Kalian pikir lah di pesawat aku diam aja, aku tengok ke jendela aja terus, Wak. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Coy, semoga kita sehat terus lah ya. Pasti aku pengen banget dengar kesaksian kalian yang sudah mimpi gigi patah atau gigi copot, pernah mungkin kebetulan mengalami hal naas ini atau hal menyedihkan di mana ada orang kalian kenal meninggal dunia. Bisa tolong komen di bawah. Tolong buktikan kalau memang banyak orang yang mimpi ini dan memiliki kegelisahan yang sama kayak aku. Tolong ya, mantap. Kita lanjut lagi. Yang kelima, mimpi dikejar-kejar, Wak. Ini aku sering juga ini. Tapi nggak setakut aku dengan mimpi gigi copot. Nah, katanya nih, Wak, jika mimpi buruk yang kita alami ini adalah dikejar-kejar sesuatu atau seseorang yang tidak kita kenal, bisa jadi kita ini sedang mempunyai masalah dalam kehidupan pribadi. Tapi betul lah, Wak, kalau misalnya dikejar-kejaran mimpi itu kalian kerasa kan ngos-ngosannya tuh loh. Kayak beneran dikejar. Aku entah lah ya, karena sering bahas soal kriminal apa soal horor itu terus mimpi aku, Wak. Mana aku dikejar-kejar, aku ditindihin, kalian pikir. Sampai pernah kayak betul-betulan aku nggak tahu dia ini siapa tuh, Wak ya. Aku tuh ngerasa ketakutan kayak aku tuh harus pergi dari orang ini karena orang ini psikopat gitu, ha. Itulah mungkin kualatnya aku menceritakan kalian kayak gitu. Terbalas aku di mimpi, capek, Wak, bangun-bangun kram kaki aku, sumpah aku nggak bohong. Paling males sekali aku udah mimpi-mimpi kayak gitu, sumpah lah. Tapi kita balik lagi nih, Wak, mohon maaf aku malah bercerita. Dan dalam kejadian pada saat kita dikejar-kejar dalam mimpi itu, Wak, kita pun sayangnya masih nggak tahu nih atau belum tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi nggak cuma sekedar lari aja, kayak betul-betul dikejar gitu loh. Dan hal ini juga kayak relate dengan kehidupan nyata kita, di mana kita ini punya masalah pribadi terus kita juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, masalah ini, Wak, biasanya terkait dengan pencapaian ambisi besar kita. Tapi, Wak, meskipun terdengar menakutkan, sosok yang mengejar kita ini sebenarnya adalah simbol dari keinginan yang belum terrealisasi katanya. Terus yang keenam, mimpi tanpa busana sama sekali atau mimpi bugil. Nah, katanya, Wak, jika kita bermimpi melihat diri sendiri ini tanpa busana, katanya itu berarti bahwa rahasia yang selama ini terpendam akan segera terungkap. Dan ini akan menjadi masalah untuk kita. Dan ini juga dipercaya bisa jadi pertanda bahwa akan ada orang dekat yang akan mengkhianati kita.
Ya, dah cukup deg-degan kalian dengarnya kan. Habis ini pasti nih aku yakin nih beberapa di antara kalian langsung ngecocok-cocok. Oh pantesan ya aku mimpi kayak gini, ternyata dia mengkhianati aku ya kan. Iya, memang itu niat aku buat kalian pusing. Maaf, kita lanjut lagi. Keempat, tanda di mimpi yang memang dipercaya bisa jadi petunjuk kehidupan masa lalu kita. Nah, selain memang tafsiran tentang apa yang akan terjadi di masa depan, ternyata lalui mimpi sebagian orang ini percaya bahwa mimpi ini juga bisa menjadi petunjuk tentang kehidupan kita di masa lalu. Macam teori reinkarnasi gitu. Walaupun aku secara personal tidak mempercayai teori ini, karena pasti juga memang tidak diajarkan di kepercayaan aku, tapi tafsiran ini juga cukup menarik untuk aku jabarkan sama kalian. Ya, untuk Wawa yang percaya tentang teori ini ya Jadi nih contohnya, kalau kalian ini kerap bermimpi mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, padahal di kehidupan nyata kalian sama sekali tidak tahu bagaimana cara menyetir. Nah, bisa jadi kalian di masa lalu adalah seorang pembalap atau seorang anak baik yang selalu mengantarkan ibu kalian itu ke pasar. Pokoknya intinya di masa lalu itu kalian ini bisa nyetir lah gitu. Nah, ini nih ada 5 tanda yang dipercaya bisa menunjukkan kehidupan masa lalunya kalian. Yang pertama, sosok dan tempat asing. Jika kalian memimpikan seseorang dan tempat yang belum pernah kalian temui atau kunjungi sama sekali, ini bisa jadi sebuah tanda bahwa kalian itu mengingat kehidupan masa lalu kalian. Aku tuh pernah mimpi rumah besar kali. Kalau kalian pernah nonton Madu 3 Piramli, rumahnya tuh kayak rumah Latifah kan besar kali tuh. Aku mimpi di situ, terus ada kayak cici kayak meme gitulah, kayak orang Cina pakai congsam gitu terus sama anak kecilnya rambutnya itu kayak rambut Dora ya kan, terus seram dua-duanya Aku nggak bilang ini adalah masa lalunya, aku enggak, tapi kalau misalnya dibilang pernah nggak ketemu orang sama tempat yang betul-betul kayak belum pernah aku temui, itu tuh di kejadian itu, dan itu tuh betul-betul kayak kerasa aku ada di rumah itu. Tapi kedua orang ini freak aduh kenapa aku merinding tiba-tiba ya? Enggak, tapi itu benar-benar freak. Kalian tahu kan kayak zaman orang Cina pakai congsam yang kayak gitu-gitu loh. Nggak usah dibahas lagi lah, takut aku di sini lah pula. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tingkah laku yang berbeda Nah, maksudnya apa nak? Gini, mimpi ini adalah di saat kalian ini tidak bisa mengenali diri kalian sendiri karena tingkah laku dan penampilan kalian itu beda. Wajah kalian mungkin sama persis nih ya dengan diri kalian saat ini, tapi ada beberapa bagian di diri kalian di dalam mimpi itu berbeda dengan kenyataan. Kayak contoh nih ya, di kehidupan nyata kita ini feminim kali ya kan, nggak betindian satu aja. Nah, nanti di mimpi itu tomboy kali kalian, rambut kalian nimo, tindik 9, depan sampai bolong ini tindikannya, betato kayak gitu. Nah, katanya nih bisa jadi itu adalah sebuah petunjuk tentang kehidupan masa lalunya kalian. Terus yang ketiga nih mimpi yang berulang. Nah, salah satu tanda kalian ini bisa mengingat masa lalu kalian adalah di saat kalian ini memimpikan kejadian yang sama secara berulang-ulang kali Nah, semuanya ini terjadi sama persis meskipun kalian itu memang juga sudah berkali-kali memimpikannya, berulang terus mimpi itu terus. Nah, ini terjadi karena kejadian yang berulang-ulang tersebut kenyataannya memang sudah pernah terjadi sebelumnya. Yaitu apa? Yaitu di kehidupan masa lalu kalian katanya. Terus yang keempat nih luka yang muncul di mimpi. Hal-hal yang sangat berarti bagi kalian di kehidupan sekarang mungkin juga sudah punya alasan tersendiri di masa lalu Inilah salah satu hal aneh yang dilakukan pikiran manusia. Jika kalian ini pernah terluka dan cukup membuat hidup kalian ini terguncang atau trauma lah gitu di kehidupan sekarang, tapi kalian nggak tahu nih alasan sebenar dari rasa trauma ini, maka kalian akan bermimpi kejadian yang mengakibatkan trauma tersebut yang dipercaya hal itu terjadi di masa lalu kalian. Jadi melalui mimpi kalian akhirnya tahulah itu penyebab dari traumanya kalian di kehidupan sekarang. Terus yang kelima nih selalu merasa kehilangan sesuatu di dalam mimpi. Nah, secara langsung dan tidak langsung mimpi itu dipercaya dapat menggambarkan keinginan terbesar dari manusia. Jika kalian sangat menginginkan sesuatu di masa hidup sekarang, maka di mimpi kalian akan merasa kehilangan atas hal yang mungkin kalian inginkan. Itulah yang dinamakan selalu merasa kehilangan sesuatu di dalam mimpi. Jadi nih Hadi percaya bahwa di masa lalu itu kalian ini menginginkan sesuatu tetapi belum tercapai. Nah, keinginan tersebut masih berlanjut nih sampai ke kehidupan kalian sekarang. Gitu Oke?
Ada atau tidak di antara kalian yang sudah memimpikan kejadian-kejadian yang aku sebutkan tadi dari part pertama ya sampai part keberapa ini, keempat atau kelima? Tolong share pengalaman kalian ke bawah. Sharing soal apa yang terjadi setelah itu, Wak. Tolong kali nih. Nah, jadi itu Wak ya beberapa tafsiran mimpi yang cukup dipercaya sama masyarakat. Balik lagi ya, masalah kalian mau percaya apa enggak terserah. Kalau aku nggak minta kalian untuk percaya apa yang aku sebutkan ya, Wak ya. Karena aku personally ingin membahas ini karena ya hal ini cukup menarik buat kita bahas, buat kau dengar gitu loh, Wak. Oh, ternyata tafsir mimpi ini artinya ini ya, nggak juga kalian harus telan semua. Pasti banyak juga kok beberapa yang aku sebutkan tadi itu betul-betulan nggak terjadi di kehidupan kalian ya kan. Maksudnya setelah kalian mimpi itu ya udah nggak terjadi apa-apa tuh. Aku juga ada beberapa mimpi-mimpi yang kayak mimpi tercabut gigi itulah. Alhamdulillah nggak ada tuh, bener-bener kejadian. Cuman ya itu balik lagi, Wak, perasaan setelah memimpikan itu tuh loh. Kalau memang mimpi digigit ular itu katanya mau dapat jodoh, mimpi ketemu cermin dapat orang kaya raya, setelah itu bangun-bangun enak ya kan. Tapi yang nggak enaknya jadi kita ngarep. Nah, sama juga halnya kalau misalnya kayak kita mimpi gigi kita cabut lah, dikejar-kejar orang lah, udahlah dalam mimpi capek, pas bangun was-was juga. Nah itu perasaan setelah bangun dari mimpi yang katanya ada artinya, inilah yang bikin awak deg-degan gitu ya. Jangan terlalu dipercaya ya. Aku juga walau-walam nggak tahu juga betul apa tidak soal tafsiran mimpi. Mungkin ada orang yang ahli betul nih ya, either dia memiliki sixth sense atau memang dia bisa mengartikan bagaimana pergerakan otak dengan pikiran itu. Aduh, gue nggak paham lah itu. Mungkin ada, tapi kan aku memang bukan ahlinya, jadi aku cuma menyampaikan aja nih beberapa informasi memang sudah tersebar kali nih. Ya, Wak ya, gitu ya. Mantap, dah kita akhiri lah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.